kami akan menjelaskan tentang proyek yang sudah kami buat, yang bernama mentality.id. Itu kita langsung saja ke next selanjutnya. Oke, di sini yang pertama ada masalah. Yang pertama ada stereotip kecemasan. Indonesia memiliki tingkat stereotip kecemasan di Asia Tenggara dengan 35% populasi dilaporkan mengalami stres. Meningkatnya laju kehidupan modern, kesulitan keuangan dan tekanan adalah beberapa penyebab utama stres dan kecemasan di Indonesia. Yang kedua ada depresi. Di Indonesia memiliki tingkat depresi yang cukup tinggi. Penyebab depresi Indonesia ini antara lain kemiskinan, pengangguran, dan kondisi hidup yang buruk serta terkadang masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan peran gender tradisional. Serta yang ketiga ada bunuh diri. Tingkat bunuh diri di Indonesia ini telah peningkatan 12% yang dilaporkan dalam tingkat bunuh diri di dalam dekade terakhir. Penyebab utama bunuh diri di Indonesia adalah kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses ke sumber daya kesehatan mental. Lalu yang kedua ada solusi. Di sini solusi yang kami berikan adalah membuat sebuah sistem yang berbasis aplikasi mobile yang bernama mentality.id yang bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya di bidang kesehatan mental, yang menggunakan fitur seperti konsultasi online, pembelajaran, video pembelajaran, pelatihan kesehatan, tes kesehatan mental, dan rujukan ke rumah sakit terdekat. Oke, untuk market validasinya di sini, yang pertama ada melakukan survei terhadap pasar, yang kedua ada analisis pasar, yang ketiga akan melakukan uji coba produk. Yang keempat ada melakukan riset industri, dan yang kelima ada berkoordinasi dengan pihak terkait. Nah, itu saja apa yang akan membuat kita berbeda. Yang pertama ada pendekatan yang dipersonalisasi. Dan kami disesuaikan dengan individu dengan penilaian untuk memahami status kesehatan mental mereka dan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk terapi dan sumber yang lainnya. Yang kedua ada harga terjangkau. Di sini kami menaruhkan berbagai pilihan harga untuk membuat kami lebih mudah diakses dan bekerja sama dengan penyedia asuransi dan membantu menutupi biaya terapi. Lalu yang ketiga ada kualitas layanan. Tim terapis dan konselor lisensi kami memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang kesehatan mental dan berdedikasi untuk memberikan perawatan kualitas kepada klien kami. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang login dan register dari mockup tim kami. Yang pertama, login dan register. Pada fitur ini, pengguna dan dokter bisa melakukan login untuk dapat mengakses fitur-fitur lanjutan dari aplikasi ini, seperti konsultasi, melihat video pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Pengguna bisa daftar langsung di aplikasi ini secara langsung dengan mengisikan beberapa formulir pendaftaran yang akan disediakan ataupun bisa menggunakan sosial media untuk melakukan login seperti menggunakan Google, Facebook, dan media sosial lainnya. Lalu selanjutnya, di sini ada Beranda. Beranda sendiri merupakan halaman awal dari sebuah aplikasi yang dimana berisikan layanan yang tersedia di aplikasi Mentality ID. Rekomendasi psikolog terbaik yang bisa pengguna pilih untuk melakukan konseling, artikel bacaan atau blog yang bisa pengguna gunakan untuk membaca artikel yang tersedia di Mentality, serta rekomendasi video edukasi kesehatan mental yang bisa pengguna tonton untuk meningkatkan edukasi pengguna dalam kesehatan mental itu sendiri. Lalu ada detail psikolog. Detail psikolog detail psikolog di sini. Halaman detail psikolog merupakan halaman yang berisikan detail dari psikolog, seperti profil dari psikolog tersebut, fokus psikologi, jenjang pendidikan yang ditempuh oleh psikolog tersebut, nomor izin praktek, serta jadwal tercepat yang bisa dilihat pengguna untuk melakukan sebuah konsultasi. Jika pengguna ingin melakukan konseling dengan psikolog tersebut, pengguna bisa menekan tombol untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu ada proses pilih jadwal.
Halaman pilih jadwal adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memilih media konseling yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pilihan media konseling yang tersedia di halaman ini adalah video, video call, dan chat yang dapat digunakan sesuai dengan preferensi pengguna. Selain itu, pengguna juga bisa memilih durasi konseling yang pengguna inginkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti misalnya pengguna ingin melakukan konseling selama 30 menit dan juga 60 menit, itu bisa. Setelah itu, pengguna dapat menentukan jadwal dan jam konseling yang sesuai dengan jadwal dari pengguna tersebut. Mau itu hari Senin, Selasa, dan maupun hari-hari lainnya. Setelah pengguna sudah memilih media dan jadwal, pengguna bisa menekan tombol lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya. Halaman ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, kita masuk di konfirmasi pembayaran. Halaman konfirmasi dan pembayaran adalah fitur yang memungkinkan semua pengguna untuk mengkonfirmasi pesanan konseling yang telah dipilih. Halaman ini menampilkan detail tentang psikolog yang akan melakukan konseling, jadwal dan jam yang telah dipilih, media konseling yang telah dipilih, serta metode pembayaran yang tersedia. Pengguna dapat melakukan konfirmasi dengan mengecek kembali detail konseling yang telah dipilih dan memastikan bahwa informasi yang ditampilkan sudah benar. Dan kemudian semua pengguna dapat memilih metode pembayaran yang tersedia seperti kartu kredit, transfer bank, atau dapat memilih pembayaran di tempat. Setelah melakukan pembayaran dengan menekan tombol bayar, sistem akan mengirimkan konfirmasi pemesanan dan jadwal konseling yang telah dipesan dan akan mengarah ke tahap selanjutnya. Halaman ini ditujukan untuk memberikan keamanan bagi pengguna dalam melakukan pemesanan konseling dan memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan tersedia dan benar. Halaman selanjutnya, bukti pembayaran. Halaman bukti pembayaran adalah fitur yang menampilkan bukti dari pembayaran yang telah dilakukan oleh pengguna. Halaman ini menampilkan detail pembayaran seperti jumlah yang dibayar, metode pembayaran yang digunakan, dan tanggal pembayaran. Pengguna dapat mengecek kembali detail pembayaran yang telah dilakukan dan memastikan bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Bukti pembayaran ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pembayaran yang telah dilakukan dan dapat digunakan sebagai bukti pembayaran di dalam kasus pembatalan atau lain. Halaman ini ditujukan untuk memberikan transparansi dan keamanan bagi pengguna dalam melakukan pembayaran dan memastikan bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Video pembelajaran. Halaman video pembelajaran adalah fitur yang menampilkan video-video yang berkaitan dengan kesehatan mental yang dapat digunakan pengguna untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang topik-topik yang terkait. Halaman ini menampilkan video yang ditonton, nama psikolog yang mengunggah video tersebut, deskripsi singkat dari video tersebut, serta kolom komentar yang dapat digunakan oleh pengguna untuk bertukar pada dan berdiskusi dengan sesama pengguna atau dengan psikolog yang mengunggah video tersebut. Halaman ini ditujukan untuk memberikan sumber belajar yang menyenangkan dan efektif bagi pengguna dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan mental yang dapat digunakan sebagai bahan referensi. Halaman selanjutnya, e-counseling dengan psikolog. Halaman ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konseling dengan psikolog menggunakan media chat. Halaman ini bisa diakses jika pengguna sudah membuat janji jadwal dan sudah menyelesaikan pembayaran konseling secara lunas dengan psikolog yang telah dipilih pengguna sebelumnya. Dan pengguna dapat mulai konseling dengan psikolog tersebut melalui kolom chat yang tersedia dan memiliki batasan waktu sesuai dengan durasi yang dipilih sebelumnya. Blog. Halaman blog adalah fitur yang menampilkan Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami di bagian blog. Halaman blog adalah fitur yang menampilkan berbagai artikel dan tulisan yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan secara umum. Halaman ini mempunyai artikel yang dapat dibaca, nama penulis artikel,
tanggal terbitkan, serta kolom komentar yang dapat digunakan untuk mendapatkan dan berdiskusi dengan sesama pengguna atau dengan penulis artikel. Dalam halaman ini ditujukan untuk memberikan sumber informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya untuk bagian tes kesehatan mental, halaman kesehatan ini adalah fitur yang menyediakan tes dapat digunakan oleh pengguna untuk mengerti tingkat kesehatan mental mereka. Halaman ini juga menampilkan soal tes tersedia, deskripsi singkat dan tes tersebut. Itu saja untuk presentasi kami.